Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami kelompok 5 pada mata kuliah pengauditan 1 dengan materi perencanaan, program, prosedur, dan teknik audit. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah ini Ibu Elsa Fitri Amran, SE, MM, MSI. Nah, sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Anissa Nurhakimah, Ega Prioli Putri, Hidayatul Fikri. Ya, baik. Pokok pembahasan kita untuk kali ini, yang pertama, perikatan audit. Yang kedua, menilai bisnis klien. Yang ketiga, menyusun audit plan atau perencanaan audit awal. Yang keempat, prosedur analitis dan jenis prosedur analitis. Yang kelima, program audit. Dan yang keenam, prosedur audit dan teknik audit. Pertama, perikatan audit. Dari segi pengertian, perikatan adalah kesepakatan antara dua pihak untuk mengadakan suatu ikatan perjanjian. Dalam perikatan audit, klien yang menentukan jasa auditing mengadakan suatu ikatan perjanjian dengan auditor. Dalam ikatan perjanjian tersebut, klien menyerahkan pekerjaan audit atas laporan keuangan kepada auditor, dan auditor sanggup untuk melaksanakan pekerjaan audit tersebut berdasarkan kompetensi profesionalnya. Lamanya masa perikatan audit akan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit, yang berarti bahwa semakin lama auditor mengadakan perikatan audit kepada kliennya, menyebabkan kualitas auditnya semakin baik. Apa saja tahap-tahap perikatan? Yang pertama, mengevaluasi integritas manajemen. Dalam mengevaluasi integritas manajemen, ada beberapa langkah-langkah atau tahap. Yang A, pertimbangan atas hal-hal signifikan yang mungkin timbul dan implikasinya dalam melanjutkan hubungan perikatan. B, komunikasi dengan pemberi jasa akuntan profesional kepada klien, baik yang sekarang maupun yang terdahulu. C, meminta keterangan dari personil KAP atau pihak ketiga lainnya. D, pencarian latar belakang melalui berbagai sumber. Yang kedua, mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa. Adapun langkah-langkah atau tahap-tahapnya: A, menilai apakah terdapat kondisi yang memerlukan revisi terhadap ketentuan perikatan audit, dan apakah perlu untuk mengingatkan entitas yang bersangkutan tentang ketentuan perikatan audit yang masih berlaku. B, mengidentifikasi apakah terdapat alasan yang memadai untuk melakukan perubahan dalam ketentuan perikatan audit. C, mengidentifikasi apakah kerangka pelaporan keuangan yang akan diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan dapat diterima. D, memperoleh persetujuan dari manajemen bahwa manajemen mengakui dan memahami tanggung jawabnya. E, mengidentifikasi apakah terdapat pembatasan ruang lingkup audit oleh manajemen. F, menilai apakah terdapat pertimbangan lainnya dalam penerimaan perikatan audit. Yang ketiga, menilai kompetensi untuk melaksanakan audit. Adapun langkah-langkah dan prosedurnya: A, pemahaman dan pengalaman praktik atas perikatan audit. B, pemahaman standar profesi serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. C, keahlian teknis. D, pengetahuan industri yang relevan dengan bidang usaha klien. E, kemampuan menggunakan pertimbangan profesional. F,
pemahaman tentang kebijakan dan prosedur pengendalian mutu. Yang keempat, mengevaluasi independensi. Adapun langkah-langkah dan prosedurnya: A. Memperoleh informasi yang relevan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi hubungan yang menciptakan ancaman terhadap independensi. B. Mengevaluasi informasi tentang pelanggaran yang teridentifikasi apakah menciptakan pelanggaran terhadap independensi. Yang C. Melakukan tindakan yang tepat untuk menghilangkan atau mengurangi ke tingkat yang dapat diterima. Kelima, keputusan untuk menerima atau menolak. Adapun langkah-langkah dan tahap-tahapnya: A. Perubahan atau ketentuan perikatan audit dapat diterima atau tidak. Terdapat perubahan ketentuan perikatan audit. B. Tidak terdapat pembatasan ruang lingkup audit. C. Kerangka pelaporan keuangan klien yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan diterima. D. Manajemen menyetujui tanggungjawabnya. E. Pertimbangan lainnya dalam penerimaan perikatan telah disetujui bersama manajemen atau tidak terdapat pertimbangan lainnya dalam penerimaan perikatan. Yang keenam yaitu membuat surat perikatan. Isi surat perikatan audit. Yang pertama, tujuan audit atas laporan keuangan. Yang kedua, tanggungjawab manajemen atas laporan keuangan. Ketiga, lingkup audit termasuk penyebutan undang-undang, peraturan, pernyataan, dan bidang profesional. Yang keempat, bentuk laporan atau komunikasi lain yang akan digunakan oleh auditor untuk menyampaikan hasil perikatan. Kelima, fakta bahwa audit memiliki keterbatasan, bawaan bahwa kekeliruan dan kecurangan material tidak akan terdeteksi. 6. Pengaturan produksi laporan keuangan auditan. Ketujuh, kesanggupan auditor untuk menyampaikan informasi tentang kelemahan signifikan dalam penilaian intern yang ditemukan oleh auditor dalam auditingnya. Yang kedelapan, akses berbagai catatan, dokumentasi, dan informasi lain yang diharuskan dalam kaitannya dengan audit. 9. Dasar yang digunakan oleh auditor untuk menghitung fee audit dan pengaturan penagihannya. Menilai bisnis klien. Auditor menggunakan pengetahuan yang diperolehnya dari pemahaman strategi atas bisnis dan industri klien untuk menilai risiko bisnis klien. Perhatian utama auditor adalah risiko dari salah saji material dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh risiko bisnis klien. Risiko bisnis klien akan timbul dari banyak faktor yang mempengaruhi klien dan lingkungannya. Penilaian auditor atas risiko bisnis klien mempertimbangkan industri yang digeluti klien dan faktor eksternal lainnya, seperti bisnis klien, proses, dan faktor internal lainnya. Auditor juga mempertimbangkan pengendalian manajemen yang dapat mengurangi risiko bisnis, seperti praktik penilaian risiko yang efektif dan tata kelola perusahaan. Perencanaan audit awal. Perencanaan audit awal melibatkan 4 hal, yang semuanya harus dilakukan lebih dahulu dalam audit. Pertama, auditor harus memutuskan apakah akan menerima seorang klien baru atau melanjutkan pelayanan untuk klien yang telah ada sekarang. Biasanya hal ini dilakukan oleh seorang auditor yang berpengalaman yang berada dalam posisi untuk membuat keputusan penting. Auditor ingin membuat keputusan tersebut lebih dulu, sebelum mendatangkan biaya yang cukup besar yang tidak bisa dikembalikan. Yang kedua, auditor harus mengidentifikasikan mengapa klien menginginkan atau membutuhkan audit. Informasi ini akan mempengaruhi bagian lain dari proses perencanaan.
Yang ketiga, auditor memperoleh pemahaman klien tentang cara-cara penugasan untuk menghindari kesalahpahaman. Keempat, auditor mengembangkan strategi audit secara keseluruhan. Akhirnya, staf untuk penugasan itu dipilih, termasuk bila dibutuhkannya spesialis audit. Prosedur analitis dan jenis prosedur analitis. Yang pertama, prosedur analitis. Prosedur analitis atau analisis prosedur merupakan evaluasi terhadap informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data keuangan yang satu dengan data keuangan yang lainnya, atau antara data keuangan dengan non-keuangan yang melibatkan perbandingan jumlah yang tercatat dengan ekspektasi yang dikembangkan oleh auditor. Prosedur analitis ini mencakup hal-hal sebagai berikut. Pertama, membandingkan informasi keuangan tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kedua, perusahaan lain di industri yang sama atau rata-rata industri, anggaran, dan perkiraan. Ketiga, estimasi prediktif auditor. Keempat, analisis mengenai hubungan antara unsur-unsur informasi keuangan yang diharapkan bersesuaian dengan pola yang terprediksi. Prosedur analitis menggunakan berbagai perbandingan dan hubungan-hubungan untuk menilai apakah saldo-saldo akun atau data lainnya nampak wajar. Contoh atas hal ini adalah perbandingan persentase antara laba kotor yang diperoleh selama tahun berjalan terhadap laba kotor yang diperoleh pada tahun sebelumnya. Prosedur analitis digunakan secara luas dalam praktek dan penggunaan prosedur tersebut telah meningkat dengan tersedianya komputer untuk melakukan perhitungan. Dewan Standar Audit telah menyimpulkan bahwa prosedur analitis adalah begitu penting sehingga mereka dibutuhkan selama fase perencanaan dan penyelesaian atas semua audit. Prosedur analitis digunakan untuk tujuan berbeda atas sebuah audit. Yang pertama, memahami industri dan bisnis klien. Yang kedua, menilai kemampuan keberlanjutan bisnis entitas. Yang ketiga, menunjukkan munculnya kemungkinan kesalahan penyajian dalam laporan keuangan. Lalu yang keempat, mengurangi ujian audit rinci. Yang B, jenis prosedur analitis. Ada beberapa jenis prosedur analitis, yaitu pertama, membandingkan data klien dan industri. Manfaat paling penting dari perbandingan industri adalah sebagai sebuah bantuan untuk memahami bisnis klien dan sebagai sebuah indikasi dari kemungkinan kegagalan keuangan. Kelemahan utama dalam menggunakan rasio industri untuk audit adalah perbedaan di antara sifat informasi keuangan klien dan di mana perusahaan membentuk total industri. Karena data industri adalah rata-rata yang luas, perbandingannya mungkin tidak berarti. Seringkali lini bisnis klien tidak sama seperti standar industri. Tambahan lagi, perusahaan berbeda mengikuti metode akuntansi berbeda, dan ini mempengaruhi komparabilitas dari data. Satu pendekatan untuk mengatasi batasan dari rata-rata industri adalah dengan membandingkan klien dengan satu atau lebih perusahaan yang menjadi tanda dalam industri. Yang kedua, membandingkan data klien dengan data periode sama yang sebelumnya. Auditor dengan mudah bisa membandingkan saldo tahun ini dengan tahun sebelumnya untuk memutuskan lebih awal dalam audit apakah akun harus menerima lebih dari jumlah normal perhatian karena perubahan yang signifikan dalam saldo. Misalnya, bila auditor mengamati kenaikan yang cukup besar dalam pengeluaran pasokan, auditor harus menentukan apakah penyebab itu adalah sebuah kenaikan penggunaan pasokan, sebuah kesalahan dalam akun yang disebabkan oleh misklasifikasi, atau sebuah salah saji dari persediaan pasokan. Yang ketiga, membandingkan data klien dengan hasil dugaan yang telah ditentukan klien. Kebanyakan perusahaan menyiapkan anggaran atas beragam aspek dari operasi dan hasil keuangan mereka. Karena anggaran melambangkan dugaan klien untuk periode itu, penyelidikan akan area yang paling penting di mana terdapatnya perbedaan antara anggaran dan hasil sebenarnya bisa menunjukkan potensi salah saji. Tidak adanya perbedaan juga bisa menunjukkan bahwa salah saji adalah tidak mungkin.
Umpamanya, umum dalam audit ini audit unit pemerintahan lokal, negara bagian, dan federal untuk menggunakan jenis prosedur analitis ini. Saat data kalian dibandingkan dengan anggaran, ada 2 perhatian khusus. Yang pertama, auditor harus mengevaluasi apakah anggaran itu adalah rencana yang realistis. Yang kedua, adalah kemungkinan bahwa informasi keuangan saat ini telah diubah oleh karyawan klien untuk menyesuaikan dengan anggaran. Bila hal itu terjadi, auditor tidak akan menemukan perbedaan dalam membandingkan data sebenarnya dengan data anggaran, bahkan bila ada salah saji dalam laporan keuangan. Yang keempat, membandingkan data klien dengan hasil dugaan yang telah ditentukan auditor. Pada jenis prosedur analitis ini, auditor membuat sebuah perhitungan tentang apakah saldo akun itu seharusnya dengan menghubungkannya dengan neraca lajur lainnya atau akun laporan pemasukan atau rekening dengan membuat sebuah proyeksi berdasarkan pada suatu tren historis. Sebuah contoh dari menghitung nilai dugaan berdasarkan pada hubungan akun-akun adalah perhitungan independen dari pengeluaran bunga atas wesel bayar jangka panjang dengan mengalihkan saldo akhir bulan dalam wesel bayar dengan rata-rata suku bunga bulanan. Yang kelima, membandingkan data klien dengan hasil dugaan yang menggunakan data non-keuangan. Umpamakan dalam mengaudit hotel, Anda dapat menentukan jumlah kamar, tarif setiap kamar, dan tingkat hunian. Dengan menggunakan data tersebut, akan relatif mudah memperkirakan total pendapatan dari kamar untuk dibandingkan dengan pendapatan yang tercatat. Pendekatan sama terkadang bisa digunakan untuk menghitung akun seperti pendapatan uang kuliah di universitas, pengajian pabrik, dan biaya bahan yang dijual. Perhatian utama dalam menggunakan data non-keuangan adalah akurasi data. Pada ilustrasi sebelumnya, tidaklah tepat menggunakan perkiraan perhitungan dari pendapatan hotel sebagai bukti audit kecuali auditor puas dengan kewajaran dari hitungan jumlah kamar, tarif, dan tingkat hunian. Lebih sulit bagi auditor untuk mengevaluasi akurasi tingkat hunian daripada kedua item lainnya. Selanjutnya, program audit. Program audit adalah mengatur secara sistematis prosedur audit yang akan dilaksanakan selama audit berlangsung. Program audit tersebut menyatakan bahwa prosedur audit yang diyakini oleh auditor merupakan hal yang penting untuk mencapai tujuan audit. Program audit juga mendokumentasikan strategi audit. Manfaat dari program audit. 1. Memberikan rencana sistematis untuk setiap tahap pekerjaan audit. 2. Menjadi dasar penugasan auditor. 3. Menjadi sarana pengawasan dan evaluasi kemajuan pekerjaan audit. 4. Membantu melatih staf-staf yang belum berpengalaman. 5. Memberi ringkasan catatan pekerjaan yang dilakukan. 6. Mengenal lebih dekat jenis-jenis pekerjaan audit. 7. Mengurangi waktu supervisi menjadi titik awal bagi penilai fungsi audit internal untuk evaluasi pekerjaan audit. Jenis pengujian yang termasuk dalam program audit. 1. Prosedur analitis. 2. Prosedur awal. 3. Pengujian estimasi akuntansi. 4. Pengujian pengendalian. 5. Pengujian transaksi. 6. Pengujian saldo. Dan ke-7, pengujian penyajian dan pengungkapan. Selanjutnya yaitu pokok pembahasan yang terakhir tentang prosedur audit dan teknik audit. Prosedur audit merupakan langkah yang harus ditempuh auditor saat melakukan kegiatan audit, dan dalam prosedur audit yang dilakukan terdapat cara yang digunakan auditor untuk memperoleh bukti audit yang disebut dengan teknik audit. Jadi, teknik audit adalah cara yang dapat digunakan oleh auditor untuk mendapatkan bukti audit yang diperlukan. Bukti audit adalah semua media informasi yang digunakan oleh auditor untuk mendukung suatu opini audit yang termasuk di dalamnya. Yang pertama, catatan akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan. Yang kedua, informasi lainnya yang berhubungan atau terkait dengan catatan akuntansi dan pendukung alasan logis auditor
tentang laporan keuangan yang layak. Syarat bukti audit ada 4. Yang pertama, relevan. Yang kedua, kompeten. Yang ketiga, cukup. Yang keempat, material. Nah, biasanya orang sering mengistilahkan syarat bukti audit ini dengan singkatan RECOCUMA, yaitu relevan, kompeten, cukup, material. Yang pertama yaitu relevan, merupakan bukti yang secara logis bertanggung jawab atas permasalahan. Relevansi bukti dapat dilihat dari setiap informasi. Yang kedua yaitu kompeten. Kompeten atau tidaknya bukti-bukti, cara mendapatkan bukti, dan kelengkapan yuridis bukti tersebut. Persyaratan yuridis merupakan bukti yang otentik atau ketakutan dengan adanya tanda tangan, distempel, ada tanggal, ada tanda persetujuan, dan lain-lain yang lebih kompeten dari bukti yang tidak memenuhi syarat hukum. Syarat yang ketiga yaitu cukup. Bukti yang cukup berkaitan dengan jumlah dan nilai total bukti, berarti dapat mewakili atau menggambarkan kondisi yang dipermasalahkan. Yang keempat, material. Bukti material adalah bukti yang mempunyai nilai yang cukup berarti dan penting bagi tujuan organisasi. Materialitas dapat dilihat antara lain nilai uang, pengaruh terhadap kegiatan audit, pentingnya menurut peraturan perundangan, dan keinginan laporan. Penerapan teknik audit terbagi atas 4. Yang pertama, teknik audit untuk bukti fisik. Yang kedua, teknik audit untuk bukti dokumen. Yang ketiga, teknik audit untuk bukti analisis. Yang keempat, teknik audit untuk bukti keterangan. Yang pertama yaitu teknik audit untuk bukti fisik. Di dalam teknik audit untuk bukti fisik ini, terdapat 3 cara yang dilakukan oleh auditor. Yang pertama, observasi. Yang kedua, opname. Yang ketiga, inspeksi. Observasi yaitu peninjauan atau pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan indera auditor untuk menilai aktivitas-aktivitas fisik klien. Yang kedua, opname, yaitu teknik audit yang digunakan untuk menghitung fisik barang, menilai kondisinya apakah baik atau rusak berat, dan nantinya akan membandingkan dengan saldo menurun buku. Yang ketiga, inspeksi, yaitu meneliti secara rinci dan meneliti langsung ke tempat kejadian perkara, atau biasa disebut on-the-spot inspection. Inspeksi ini sering dilakukan dengan dadakan dan dapat memberikan informasi bagi auditor dalam melakukan pengujian audit khusus. Yang kedua yaitu teknik audit untuk bukti dokumen. Di dalam teknik audit untuk bukti dokumen ini, terdapat 8 cara atau teknik yang digunakan oleh auditor. Yang pertama, verifikasi. Yang kedua, cek. Yang ketiga, tes. Yang keempat, voting. Yang kelima, cross-voting. Yang keenam, vouching. Ketujuh, tracing. Dan kedelapan, rekonsiliasi. Verifikasi merupakan pengujian secara rinci tentang kebenaran, ketelitian, perhitungan, pembukuan, dan eksistensi suatu dokumen. Yang kedua yaitu cek. Cek digunakan untuk uji kebenaran dan keberadaan sesuatu dengan teliti. Yang ketiga, tes, yang merupakan teknik audit untuk pengujian terhadap hal-hal esensial.
Sedangkan yang keempat, footing, digunakan untuk menguji kebenaran penjumlahan, subtotal, dan total secara vertikal. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah data atau laporan yang disediakan auditing dapat diyakini ketetapan perhitungannya. Yang kelima, cross-footing merupakan teknik audit yang digunakan untuk menguji kebenaran penjumlahan subtotal dan total secara horizontal. Keenam, vouching merupakan teknik audit yang digunakan untuk menelusuri suatu data dalam suatu dokumen ke pencatatan pendukungnya. Yang ketujuh, tracing, yaitu pemeriksaannya dilakukan data dokumen sumber sampai dengan pencatatan atau pelaporan akhir dalam catatan akuntansi, seperti jurnal dan buku besar. Yang terakhir yaitu rekonsiliasi, merupakan teknik pencocokan dua pencatatan yang kemungkinan memiliki jumlah yang berbeda, kemudian berusaha mencari jumlah yang seharusnya untuk memperoleh jumlah yang benar mengenai sesuatu hal tertentu. Yang ketiga, teknik audit untuk bukti analisis. Di dalam teknik audit untuk bukti analisis ini, auditor hanya menggunakan dua cara. Yang pertama, analisis, merupakan teknik audit untuk menguraikan data informasi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil, sehingga dapat diketahui pola hubungan antara unsur-unsur tersebut. Yang kedua, evaluasi, yaitu teknik audit digunakan untuk memperoleh suatu kesimpulan dengan mencari pola hubungan antara informasi yang telah diperoleh. Jadi, evaluasi dapat dilakukan dengan membuat bagian alur atau flowchart. Yang terakhir yaitu teknik audit untuk bukti keterangan. Di dalam teknik audit untuk bukti keterangan ini terdapat dua cara. Yang pertama, konfirmasi, merupakan teknik audit yang digunakan untuk memperoleh bukti audit dengan cara meminta tanggapan baik secara tertulis atau secara lisan dari pihak ketiga yang independen. Tanggapan ini yaitu mengenai item-item tertentu yang mempengaruhi laporan keuangan klien. Yang kedua, permintaan informasi, di mana permintaan informasi dapat dilakukan untuk menggali informasi tertentu dari berbagai pihak yang berkompeten. Sekian video dari kami, semoga